Semangat pagi. Semangat pagi. Oke. Ini. Kalau ada Pak Walfon harus begitu ya. Semangat pagi. Sekarang benar-benar pagi nih. Oke, sebelum kita mulai serangkaian acara kita berdoa di dalam hati kita masing-masing untuk mengundang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Nenek tua nggak punya gigi. Sangat unik cara mengunyahnya. Saya ucapkan selamat pagi. Salam hangat untuk semuanya. Oke. Selamat pagi saya ucapkan pada seluruh jemaat yang sudah hadir tepat pada waktunya. Selamat datang di dalam serangkaian acara Minggu Sembahyang pada hari yang pertama hari ini ya. Saya melihat ada 21 partisipan di sini, 21 account. Pastinya satu account itu bisa 5, 10 orang, 1 orang, 2 orang, tergantung ya yang sudah bangun pagi ya. Sebelumnya saya mau absen dulu nih satu-satu ya. Biasanya kita kan foto itu terakhir ya. Tapi kali ini saya mau foto pagi-pagi dulu. Makanya saya undang semua buka kamera. Saya pengen lihat dulu nih wajah-wajah paginya ya. Ayo kita open cam, kita foto dulu pagi-pagi ini. Siapa nih yang belum open cam ya? Keluarga Subuh Sepa, ke Bapak Alfred, keluarga Gultom, Ibu Hermin. Ayo kita open cam dulu, pagi-pagi kita mau foto dulu. Biasanya di akhir acara, sekarang saya mengundang di awal acara. Bang Herbert Sihaan aja udah datang loh. Pak De, oke. Sudah siap ya? Ready kita ya? Kita mau foto sama-sama. Siap, Bing? Oke, ready? 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, sebelum kita memulai acara kita sama-sama membuka lagu Sion. Lagu Sion nomor 490. Kita akan nyanyikan dengan semangat. Tetap open cam ya. Ya.
Untuk doa pembukaan kami undang Mem Tina. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa Allah kami yang penuh kasih, di pagi hari yang indah ini kami datang kembali bersyukur, berterima kasih untuk berkat cinta kasih Tuhan, kami dapat dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan dari Ibu Masda, biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah kami, agar firman Tuhan ini dapat kami mengerti dan kami hidupkan di dalam rumah tangga kami. Sehingga bila mana Yesus datang nanti, rumah tangga kami semuanya dapat diselamatkan. Kami berdoa bagi Ibu Masda dan seluruh partisipan yang melayani hari ini. Berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang masih dalam sakit dan dalam pemulihan, kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan bahkan penyembuhan yang sempurna. Terima kasih ya Bapa, mengampunkan kami dari dosa kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, sepanjang minggu ini kita akan diberkati oleh pelajaran-pelajaran yang sangat menarik untuk rumah tangga kita masing-masing. Minggu sembahyang rumah tangga pada hari pertama ini berjudul Rahasia Keluarga Bahagia. Apa sih rahasia keluarga bahagia itu? Kira-kira saya mau tanya dulu nih ya, random ya. Yang udah senyum-senyum nih. Ibu Nur. Semangat pagi Ibu Nur. Apa sih kira-kira 1-2 kata lah rahasia keluarga bahagia? Selamat pagi. Menurut saya saling mengalah, saling pengertian. Oke, saling mengalah, saling pengertian. Satu lagi, saya mau tanya, ada yang senior dulu nih, ada Opung Tampu Bolon. Ayo Opung, kasih dulu tipsnya, rahasia keluarga bahagia. Saya kedengaran ya? Ya, kedengaran Opung. Oke, baik. Rahasia rumah tangga apa tadi? Yang pertanyaannya? Rahasia keluarga bahagia. Iya. Selalu bersatu di dalam segala hal. Yang kedua, selalu berdamai. Yang ketiga, ceria. Dan yang terakhir, sama-sama setia kepada Tuhan. Itu mungkin. Terima kasih. Wah, banyak ya tips-tipsnya. Selalu bersama keluarga, setia bersama dengan Tuhan. Tadi saling mengalah, kata Ibu Nur. Oke, saat ini kita akan mendengarkan kesaksian nih dari satu keluarga. Siapa ya kira-kira? Udah senyum-senyum nih mereka berdua nih ya. Keluarga Bapak Huta Soid akan menyampaikan kesaksiannya. Apa sih rahasia keluarga bahagia? Mari kita dengarkan. Baik, selamat pagi bagi kita semuanya. Kita puji syukur pada Tuhan di pagi ini kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat ya. Semenjak kami ditunjuk untuk membawakan kesaksian itu, sebenarnya bisa dibilang setiap keluarga itu kan pasti ada masalah. Saya bilang tadi sama istri saya sama dari kemarin, apa kesaksian kita? Nggak boleh gitu kita mengarang. Kalau kesaksian itu harus benar-benar kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita ngarang itu namanya bohong, gue bilang kan. Jadi apa kesaksiannya? Jadi secara pribadi keluarga kami, kalau dibilang paling bahagia, enggak juga. Tapi yang jelas dalam rumah tangga itu kami memulai rumah tangga kami ya di tahun 2005. Itu pas hari Valentine itu kami menikah. Jadi di sana itu kita sudah sama-sama tahu sudah ada janji pernikahan. Tapi sebelum kita menikah, kita sudah sepakat dalam berumah tangga itu yang paling utama itu kita harus bawakan atau setia kepada Tuhan. Dengan apa? Untuk berbakti, mengikuti kebaktian. Intinya Yesus harus dibawakan dalam rumah tangga.
dalam rumah tangga kami yang kami terapkan yang paling sering kami lakukan itu adalah apabila ada satu selisih paham satu dengan yang lain, kami usahakan jangan sampai terbenam matahari. Contohnya nih, kalau ada marahan sedikit, ada pagi-pagi, jangan sampai besok paginya lagi nggak ada omongan, nggak ngomongan. Kalau saya sendiri sebagai suami, mungkin yang lain juga merasakan apa yang saya rasakan. Kalau tidak ada pembicaraan untuk komunikasi dengan istri sama anak itu dalam satu hari, sepertinya ada yang kurang atau bingung ya, apa mau dilakukan, apakah ini benar atau tidak. Jadi bagi saya itu menyelesaikan masalah itu jangan sampai lewat dari hari itu. Nah, yang kedua, menerima kelemahan istri, ya kan? Kalau mencintai kesukaan atau kelebihan seseorang itu semua orang suka, ya kan? Tapi kalau kelemahan itu jarang. Jadi manusia tidak ada sempurna. Itu dalam prinsip saya, dalam pemikiran saya. Manusia tidak bisa sempurna, tidak ada sempurna. Jadi harus menerima kelemahan daripada istri. Jadi dalam rumah tangga itu seperti sekolah, tidak ada habis-habisnya. Pasti ada masalah besok lagi yang kita hadapi. Apakah masalah ekonomi atau masalah anak-anak atau masalah cara pikir kita. Karena kita kan manusia diciptakan Tuhan beda-beda. Walaupun rambutnya sama hitam, tapi untuk mengambil satu pendapat itu, memberikan pendapat itu pasti ada perbedaan. Dan anak-anak merupakan karunia dari Tuhan. Puji syukur pada Tuhan, kami dikaruniakan, dipercayakan Tuhan menitipkan anak 3. Jadi 2 laki-laki dan 1 perempuan. Ini harus merupakan tanggung jawab. Saya bilang sama istri, harus bisa kita bawakan anak ini dalam kebenaran sampai mereka nanti akan berumah tangga. Tapi itu semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Saya bilang begitu. Jadi bagi saya yang penting dalam berumah tangga ini supaya kita tetap berbahagia, yaitu tadi seperti dibilang tadi Amang Tangku Bolon, harus apa? Harus bersatu, saling mempercayai, dan selalu berserah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang mengatur segala kehidupan kita, rumah tangga kita, kebutuhan kita, dan semuanya. Mungkin ditambahkan istri saya. Selamat pagi. Tambahan dari saya, tadi semua sudah dibilang suami saya. Dari saya, tipsnya itu kami tidak lupa setiap pagi itu berdoa bersama. Jadi bangun pagi sudah berpegangan tangan, ada mendoakan anak-anak, mendoakan aktivitas ke depan. Itu adalah aktivitas kami dalam rumah tangga. Yang kedua, suami saya ini sangat membantu dalam rumah tangga. Contohnya di dalam kesibukan saya setiap hari, dia tidak malu biarpun contohnya dia bekerja di kantor, tetap membantu saya dalam hal bisa saja di dapur bisa menolong saya. Itu salah satu membuat istri bahagia. Jadi kalaupun belum ada di antara kita suami yang belum bisa membantu istri, mari bantulah istri supaya istri kita senang. Terima kasih. Baik, puji Tuhan. Terima kasih atas kesaksian yang begitu luar biasa ya dari keluarga Bapak Hutasoid. Tadi dibilang bersatu dan berserah kepada Tuhan. Lalu Karika bilang harus bantu di dapur ya, itu membahagiakan istri. Kalau saya yang bantu di dapur, soalnya suami saya chef, jadi saya yang lebih banyak disuruh bantuin, dia lebih jago. Baik. Untuk saat ini kita akan mendengarkan kesaksian melalui lagu pujian yang akan dibawakan oleh keluarga bahagia lainnya, keluarga Bapak Abraham Subusepa. Pujilah akan Tuhan, pujilah akan Dia.
Hai segala bangsa di dunia, karena kebesarannya kekal, besar kemurahannya, tiada perhinggaannya. Pujilah akan Tuhan, karena baiklah Dia selamanya. Tuhanlah penolongku, Tuhanlah pelindungku. Pada siapakah patut ku takut? Hanya dengan Tuhanku menang. Hidup hanya untuk Dia, selamat hanya dengan Dia. Selalu ku puji Tuhan, sekarang sampai selamanya. Kebenarannya kekal, kesaksiannya benar. Ceritakanlah hai umat yang takut Tuhan. Dalam susah dan senang kau berseru, Tuhan dekat selalu. Tuhanlah penolongku, Tuhanlah pelindungku. Pada siapakah patut ku takut? Hanya dengan Tuhanku menang. Hidup hanya untuk Dia, selamat hanya dengan Dia. Selalu ku puji Tuhan, sekarang sampai selamanya. Kebenarannya kekal, kesaksiannya benar. Ceritakanlah hai umat yang takut Tuhan. Dalam susah dan senang kau berseru, Tuhan dekat selalu. Kebenarannya kekal, kesaksiannya benar. Ceritakanlah hai umat yang takut Tuhan. Dalam susah dan senang kau berseru, Tuhan dekat selalu. Dalam susah dan senang kau berseru, Tuhan dekat selalu.
Amin. Puji Tuhan atas lagu pujian yang baru saja disampaikan. Dalam susah dan senang, kau berseru, Tuhan dekat selalu. Terima kasih keluarga Bapak Suku Sepa. Saat ini kita akan berdoa, doa berantai yang akan disampaikan oleh keluarga Bapak Januari Sianturi. Pokok-pokok doa yang akan dilayangkan adalah yang pertama, Minggu Sembayang yang sedang berlangsung, saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang di rumah sakit masih ada Ibu Nyoman Senior dan juga Bapak Herbert Siahaan dan juga saudara-saudara kita yang dalam masa pemulihan. Lalu yang ketiga, pergumulan dalam tiap-tiap rumah tangga kita. Yang keempat, anak-anak sekolah yang akan menghadapi ujian. Yang kelima, program kerja gereja kita. Yang keenam, anak-anak muda yang ada di Ciracas yang di dalam pergumulan mencari jodoh, mencari pekerjaan, dan yang lemah iman. Yang ketujuh, opa-oma, para senior kita agar boleh diberikan selalu kesehatan. Yang kedelapan, mendoakan sekolah kita, guru-guru, murid-murid, dan penerimaan siswa baru. Dan yang kesembilan, bangsa dan negara kita. Demikian, silakan keluarga Bapak Januari. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Kedengaran suara saya? Terdengar. Oke. Saat ini kita akan berdoa. Kami undang kita semua yang bisa bertelut untuk berdoa bertelut bersama-sama. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu kepada kami hingga pada saat ini. Terima kasih untuk pagi hari ini, kemudian kami kembali dengan keadaan sehat ya Tuhan, menghirup nafas segar, dan dengan tubuh yang terberkati. Bapa di surga, kami berterima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami dapat bertemu dengan saudara-saudara kami, anggota jemaat Ciracas ya Tuhan, di dalam keadaan sehat, meskipun kami bertemu di jemaat Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk Minggu Sembayang yang sedang berlangsung ya Tuhan, terus panjang umur. Biarlah Tuhan Engkau berkati setiap perangkat yang kami gunakan agar kami dapat mengikuti acara ini dengan baik ya Tuhan. Dan berkati juga setiap panitia, berkati juga setiap partisipan yang telah dipersiapkan untuk melayani. Biarlah kami semua ya Tuhan untuk melayani Engkau hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Biarlah dari minggu sampai ini Tuhan, rumah tangga kami semakin dikuatkan, rumah tangga kami semakin kuat di dalam menjalani hari-hari kami. Bapa di surga, kami juga berdoa pada pagi hari ini untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit ya Tuhan. Bapak Sirait, keluarga Nyoman, dan saudara kami yang lain juga ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau campur tangan di dalam pemulihan mereka. Biarlah obat-obatan, makanan yang mereka konsumsi, itu menjadi penyalur dan untuk mendapatkan kesehatan. Kami juga tidak lupa ya Tuhan untuk bersyukur bagi saudara-saudara kami yang telah Engkau sembuhkan ya Tuhan. Terima kasih karena dengan jamahan tangan-Mu, saudara-saudara kami dapat kembali sehat, pulih, dan berkumpul dengan keluarga mereka masing-masing. Bapa di surga, Engkau tahu ya Tuhan, masing-masing keluarga kami memiliki pergumulan. Biarlah Tuhan melalui Minggu Sembayang ini Tuhan, kami dapat menyerahkan segala sesuatunya kepada-Mu, karena Engkau tahu Tuhan, kami keluarga yang lemah. Biarlah kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, karena tanpa campur tangan-Mu ya Tuhan, kami tidak akan dapat menjalani hari-hari kami. Biarlah kami Tuhan tidak menyombongkan diri kami, tapi kami mengandalkan Engkau, selalu berserah kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau sumber kekuatan kami, Engkau selalu memenuhi setiap kebutuhan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak didik kami, anak-anak kami yang akan menghadapi ujian. Engkau Tuhan, Engkau tahu yang Engkau mengetahui bahwa anak-anak kami masa pembelajarannya Tuhan, ada yang online, ada yang offline. Biarlah Tuhan anak-anak kami dapat menikmati, dapat menerima pelajaran dengan baik. Biarlah itu menjadi berguna untuk masa depan mereka ya Tuhan. Terlebih mereka Tuhan akan menghadapi ujian, kiranya Engkau yang berikan kepintaran, kecerdasan, agar mereka dapat bertanggung jawab untuk
menyelesaikan ujian mereka dengan baik, dan mereka bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Biarlah Tuhan, anak-anak kami selalu mencari Engkau juga di dalam kehidupan mereka, mengandalkan Engkau dalam setiap siapapun ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini akan dilanjutkan oleh Bapak Januari. Tuhan adalah Bapa kami yang bersemayam kerja di surga. Kami bersyukur berterima kasih padamu Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari Tuhan, untuk boleh berkumpul, untuk memuji muliakan Tuhan, untuk menyambung doa hamba-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh program gereja kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkatinya ya Tuhan. Segala yang sudah kami rencanakan ya Tuhan. Biarlah Tuhan ikut campur di dalam segala rencana-rencana program kerja kami Tuhan, agar semuanya boleh berjalan seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati pendeta kami Tuhan, pendeta Agus Manurung dan juga istri dan anak-anaknya Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, jauhkan dari segala macam penyakit, berikan hikmat, kebijaksanaan kepada hamba Tuhan ini agar kami boleh digembalakan jalan yang Tuhan sudah tentukan bagi kami Tuhan. Berkati ketua-ketua kami Tuhan, dan juga para pimpinan departemen agar kami boleh bersatu padu itu untuk memajukan pekerjaan Tuhan di gereja Tuhan Jemaat Ciracas. Tuhan di surga, kami juga berdoa buat orang muda kami Tuhan. Bapa di surga, Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan setiap orang muda di kami Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang ikut campur di dalam setiap pergumulan mereka, di dalam mencari jodoh. Biarlah Tuhan Engkau memberikan pasangan yang seiman kepada mereka Tuhan. Engkau tunjukkan, Engkau tuntun mereka untuk menemukan pasangan yang seiman, agar mereka boleh tetap setia di dalam kebenaran Tuhan. Di dalam mencari pekerjaan Tuhan. Tuhan tunjukkan kepada mereka pekerjaan yang baik, yang layak Tuhan, agar mereka boleh mendapatkan suatu berkat pekerjaan, karena Tuhan yang menuntun dan mengarahkan mereka Tuhan. Begitu juga Tuhan, orang muda-mudi kami yang lemah iman, biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu yang menaungi hati dan pikiran mereka, agar mereka boleh dikuatkan kembali Tuhan, dan boleh datang kembali kepada-Mu untuk memuji muliakan. Tuhan di surga, kami juga berdoa ya Tuhan. Pada saat ini kami juga bersuka cita karena ada 3 putra-putri Tuhan yang akan melangsungkan pernikahan Tuhan, yaitu Saudari Meta dan juga Christian, dan Saudari Rosa dengan Marcel ya Tuhan. Tuhan di surga, biarlah setiap rencana yang sudah mereka rencanakan, Tuhan berkati, dan berkati segala sesi yang akan mereka laksanakan di dalam pernikahan mereka Tuhan. Tuhan lancarkan semuanya. Tuhan berikan kesehatan kepada setiap keluarga yang hadir Tuhan, dan juga kepada para undangan. Kau jauhkan dari segala macam penyakit. Biarlah semuanya lancar, Engkau lancarkan ya Tuhan. Jauhkan dari segala penghalang, dan biarlah setiap acara yang mereka rencanakan boleh membawa kebahagiaan dan sukacita bagi keluarga mereka masing-masing Tuhan. Tuhan di surga, kami juga berdoa buat orang tua kami, opa, oma, dan juga para senior kami di Jemaat Tuhan Jemaat Ciracas. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka di masa tua mereka Tuhan. Tambahkan sukacita dan juga panjang umur kepada para senior kami, orang tua kami, opa, oma yang ada di Jemaat Ciracas. Berikan sukacita kepada mereka Tuhan di dalam masa tua Tuhan. Begitu juga kami para generasi muda Tuhan yang ada di Jemaat Tuhan Jemaat Ciracas. Biarlah Tuhan Kau menambahkan kepada kami hikmat kebijaksanaan untuk boleh Tuhan pakai menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia kepada Bapa. Berikan kesehatan, jauhkan dari segala macam penyakit ya Tuhan. Tuhan di surga, kami juga berdoa buat sekolah Tuhan dari tingkat TK, SD, SMP, dan juga SMA. Biarlah Tuhan Engkau memberkati sekolah Tuhan ini, berkati guru-guru dan juga murid yang Tuhan titipkan di sekolah Tuhan ini. Biarlah Tuhan melalui sekolah Tuhan ini, perguruan Advent 15 Ciracas, nama Tuhan boleh dipermuliakan Tuhan. Tuhan di surga, kami juga berdoa Tuhan buat negara kami Tuhan. Tuhan, Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi tantangan di dalam negara kami Tuhan. Tuhan berkati semua pemimpin negara kami dari tingkat rendah sampai tingkat tertinggi. Biar Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka, agar mereka boleh
Tuhan pimpin di dalam memutuskan segala rencana-rencana yang baik ke depannya Tuhan, sehingga negara kami ini boleh bersatu padu untuk bersama-sama memajukan negara kami Tuhan. Tuhan di surga, kami tidak lupa untuk mendoakan pembicara kami pada hari ini Tuhan, Mas Dasi Tanggang. Tuhan, biarlah Engkau berkati hamba Tuhan ini di dalam menyampaikan firman. Urapi dia dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar dia boleh berbicara seturut kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, masih banyak Tuhan yang ingin kami sampaikan kepada-Mu Tuhan. Tapi Tuhan, biarlah Engkau yang Maha Tahu boleh menyempurnakan doa kami Tuhan, agar menjadi doa yang sempurna di hadapan Bapa. Inilah doa permohonan kami Tuhan. Bila Tuhan menjawab segala pokok doa yang sudah kami sampaikan seturut kehendak-Mu Tuhan. Ampuni kami segala dosa pelanggaran kami Bapa. Doa ini kami alaskan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua Departemen Rumah Tangga kita sama-sama menyanyikan lagu tema, Apakah Rumah Tanggamu? Selalu bersatu dalam perjalanan hidup menuju dunia baru. Tetap utuh lingkaran rumah tanggamu nanti, dalam negeri yang mulia, di rumah di surga. Janganlah ada yang hilang dari yang kau kasihi, agar semua berkumpul di rumahmu kelak nanti. Tetap utuh lingkaran rumah tanggamu nanti, dalam negeri yang mulia, di rumah di surga. Dalam doa pagi petang kita semua berkumpul, menyanyikan lagu merdu puji Tuhan di surga. Tetap utuh lingkaran rumah tanggamu nanti, dalam negeri yang mulia, di rumah di surga. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan pekabaran baik melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Mas Dasi Tanggang. Semangat pagi. Semangat pagi. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini luar biasa ya. Baru kali ini kita mengadakan Minggu Sembahyang Rumah Tangga yang seingat saya ya, di Gemah Ciracas itu pagi-pagi subuh. Terima kasih Pak Pendeta sudah membuat Jemaat Ciracas nih terbangun dari tidur pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Pendeta, semangat. Pagi hari ini saya diminta untuk membawakan pekabaran Minggu Sembahyang Rumah Tangga yang
seharusnya dari conference itu ada sebenarnya dari mulai tanggal 12 Februari, tetapi karena ada satu hal kita mundur ke belakang sehingga pada pagi hari ini boleh kita adakan. Judul pekabaran pagi hari ini dalam Minggu Sembayang Rumah Tangga dari conference diberikan judulnya adalah Rahasia Keluarga Bahagia. Tapi sebelumnya, sebelum supaya saya tidak grogi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari yang Tuhan berikan bagi kami di hari pertama minggu bekerja kami. Sepanjang minggu bekerja kami pada mulai hari ini Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami. Bapa, pagi hari ini kami jemaat-Mu Tuhan, jemaat Ciracas, mengadakan minggu sembahyang rumah tangga Bapa. Biarlah Bapa, apa yang kami lakukan dan apa yang kami akan dengarkan pada sepanjang minggu sembahyang kami, satu minggu ini, biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Untuk pagi hari ini, kuasai hamba, kuasai kami semua yang berada, mendengarkan dalam pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Urapi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti apa maksud Tuhan untuk di dalam rumah tangga kami masing-masing. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Judul daripada pekabaran hari ini dalam hari pertama minggu sembahyang kita adalah Rahasia Keluarga Bahagia. Mungkin semua kita tidak ada satupun keluarga yang tidak menginginkan keluarga bahagia. Ya, setiap keluarga sudah pasti tidak ada yang menginginkan tidak bahagia. Pasti semua keluarga menginginkan keluarga bahagia. Secara etimologi, keluarga bahagia adalah keluarga yang menikmati kebersamaan dalam suka dan duka. Saling toleransi, saling melindungi, saling membantu, saling menyayangi, satu dengan yang lain. Dan selalu ingin membahagiakan anggota keluarga lainnya. Dan secara teologis, keluarga ada karena desain dan rancangan Tuhan yang ditandai dengan adanya keluarga yang pertama sekali, yaitu keluarga Adam dan Hawa. Dan lembaga pertama yang Tuhan ciptakan di dalam dunia ini adalah keluarga. Dengan demikian, ide, gagasan, desain atau rancangan tentang keluarga sesungguhnya bertumpu dan bersumber dari Tuhan. Untuk membentuk keluarga tentunya diperlukan yang pertama adanya pernikahan. Ini bisa kita lihat dalam Kejadian 2 ayat 18 ya. Bisa kita lihat, bisa kita baca apa dikatakan dalam firman Tuhan ini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan bagi anak-anak muda, adakah di sini masih anak-anak muda yang sudah cukup usia, cukup umur, belum memiliki pasangan? Jangan takut. Tuhan sudah menjanjikan di mana akan memberikan pasangan yang sepadan. Nah, karena apa? Jangan takut, saya katakan, saya juga waktu menikah juga sudah cukup umur ya, dan sudah cukup matang. Tetapi saya tidak takut, karena apa? Saya tahu Tuhan pasti akan berikan pasangan yang sepadan buat saya. Saya tetap berdoa, saya tetap mengandalkan Tuhan, saya tetap beriman, iman, pengharapan, dan doa itulah satu-satunya senjata saya untuk mendapatkan pasangan. Pernikahan adalah sebuah ikatan dan komitmen
karena ada 2 orang menjadi satu. Ini bisa kita lihat dalam 1 Korintus 7 ayat 3 sampai dengan 4. 2 orang menjadi satu, memiliki komitmen. Itulah yang dinamakan pernikahan. Komitmen baik suami maupun istri dan istri kepada suami. Dan dari hasil daripada pernikahan itu tidak ada satupun yang tidak menginginkan yang namanya keturunan. Dan itu Tuhan janjikan bagi kita. Yaitu dalam Kejadian 1 ayat 28. Karena Tuhan menjanjikan beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Tuhan katakan. Nah, dan pada hari ini, pada pagi ini, kita mau belajar. Apa sih rahasia keluarga bahagia? Tentunya berdasarkan kekristenan ya. Nah, ini yang mau kita ketahui. Apa yang menjadi rahasianya agar kita menjadi keluarga bahagia? Kita bisa boleh baca di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Boleh? Adakah yang dapat membantu saya membaca? Boleh, salah seorang. Yohanes berapa, Bu? Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Ayat 1 sampai 11. Apakah slide saya tidak terlihat? 11. Oke. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggilnya mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkannya anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik, akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Terima kasih. Dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 kita melihat ada pernikahan di Kana. Impian setiap manusia adalah memiliki rumah tangga yang solid dan bahagia. Dan banyak orang mengambil langkah-langkah besar untuk membangun pernikahan yang kuat. Dalam pernikahan di Kana, di Galilea, kita bisa menemukan apa yang menjadi rahasia pernikahan
bahagia atau apa yang menjadi rahasia daripada keluarga bahagia? Yang pertama, kita bisa lihat dalam ayat 2. Apa dikatakan di sana? Yesus juga diundang. Nah, dalam pernikahan di Kana ini, kedua mempelai atau kerabat atau mungkin orang tua daripada mempelai mengundang Yesus, mengundang Ibu Yesus, mengundang murid-murid Yesus. Nah, itu yang pertama mereka lakukan. Mereka mengutamakan Yesus datang ke dalam pernikahan mereka. Dan banyak pasangan khawatir tentang semua rincian upacara pernikahan. Tetapi mereka melupakan dasar-dasar. Yang utama adalah yang penting dalam segala pernikahan, dalam setiap permulaan daripada melakukan satu pernikahan, yaitu mengundang Yesus menjadi bagian daripada pernikahan. Saya mau kasih kesaksian ya. Karena apa? Karena kalau kita mau mengadakan satu pernikahan, pesta pernikahan, mungkin kita lebih fokus, kita banyak khawatir mengenai apa ya yang akan dilakukan. Apakah kita akan mempersiapkan baju pengantin, dekorasi, makanan apa yang akan mau disiapkan. Kemudian gedungnya di mana, apa dekorasinya. Dan yang paling utama adalah mungkin menguras pikiran kita adalah dana, biaya yang akan kita pakai untuk ke sana. Dan kita kadangkala dan tidak ada satu pasangan pun, satu pengantin, satu keluarga yang hendak mengadakan pernikahan itu tidak ada yang membayangkan bahwasanya pernikahan itu tidak akan berhasil. Semua pasti membayangkan akan berhasil, akan sukses, tidak ada yang terlewatkan, mungkin seperti itu. Tetapi kalau di sini, kalau kita melupakan dasar yang pertama mengundang Yesus, banyak hal yang akan kita kejadian yang tidak kita pikirkan itu bisa saja terjadi. Nah, saya mau sedikit kesaksian ya mengenai pernikahan saya dengan suami saya 19 tahun yang lalu, yaitu di tahun 2003. Dan pada saat itu kami itu berkenalan tidak cukup lama ya, seperti mungkin orang-orang lain mungkin setahun, 2 tahun, bahkan ada yang sampai kemarin saya dengar Bu Cherry sampai 6 tahun pacaran gitu. Kalau kami itu kalau dibilang pacaran sih sebenarnya tidak ya, tidak pernah gitu. Karena apa? Karena saya pikir kalau itu hanya karena kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang meliputi kami. Mungkin Pak Sitanggang ini sudah berdoa mungkin dari tahun ke tahun sampai kepala 4 baru ketemu saya. Dan saya juga seperti itu. Saya bertahun-tahun berdoa, siapa ya Tuhan pasangan saya nantinya. Dan saya juga sudah kepala 3 juga ya pada waktu bertemu dengan Pak Sitanggang ini. Nah, sehingga setiap orang menginginkan, setiap keluarga kami masing-masing menginginkan kami menikah itu ya jangan cuma biasa aja gitu. Dan memang kebetulan keluarga saya adalah keluarga yang sangat menjaga juga, apalagi yang namanya orang Batak ya, menjaga namanya adat gitu. Jadi jangan cuma ini aja pemberkatan, kalau boleh sekalian adatnya gitu. Jadi itu sangat menyita pikiran kami. Karena apa? Pada saat itu juga kebetulan papa saya sudah sakit keras dan keluarga dari Bapak Sitanggang, mertua saya sudah tidak ada juga. Jadi kami kerja ekstra pada saat itu. Nah, kami tidak tahu ya pada saat itu tanggal 3 Maret 2003. Itu adalah hari kerja, hari Senin. Dan setiap orang yang kami kerabat yang mengetahui tanggal pernikahan kami itu, mereka mengatakan, waduh,
itu kan hari kerja. Bagaimana mungkin itu banyak yang datang? Nggak akan ada yang datang itu. Itu hari kerja. Nah, tapi saya punya keyakinan, saya punya iman, saya berdoa sebelum kami merancang satu pesta pernikahan itu, saya katakan pada Tuhan, saya berdoa, saya doa puasa, saya katakan, Tuhan kalau ini Tuhan izinkan, mari Bapak Engkau berkati, tetapi kalau ini bukan kehendak Tuhan, lalukanlah, berikan tandamu. Nah, pada saat itu memang kuasa Tuhan, karena saya yakin, ini baru saya tahu ya, ternyata dasar utamanya itu adalah mengundang Yesus. Kami benar-benar mengundang Yesus pada saat sebelum pernikahan kami, kami mohon petunjuk daripada Tuhan. Dan benar, kuasa Tuhan terjadi. Apa yang terjadi? Walaupun itu secara manusia mengatakan itu hari kerja, tapi Tuhan buka jalan. Dan apa yang terjadi? Karena kebetulan di hari Senin itu hari kerja, hari Selasanya itu adalah hari libur. Maka pada zaman pemerintahan Megawati pada waktu itu, kalau ada hari nasional di antara hari kerja, maka hari kerja itu akan disebut digantikan menjadi hari libur. Itu disebut yang biasa kita kenal adalah Harkitnas, hari kejepit nasional, ya. Nah, dan luar biasanya lagi, orang-orang yang tidak kami undang itu banyak yang datang. Dan pada saat saya lihat pada saat mereka menyampaikan ucapan selamat, saya lihat, waduh banyak sekali ini. Bagaimana ini makanan? Apa cukup? Seperti itu ya. Saya katakan, apa sudah makan? Mereka katakan, oh sudah, banyak sekali makanan. Wah, dari mana ini makanan? Saya pikir seperti itu ya. Ternyata apa yang terjadi? Kebetulan saya pada saat itu adalah saya seorang guru di salah satu sekolah Kristen ya. Nah, jadi rupanya orang tua murid ini mungkin mereka berjanji gitu, ayo kita patungan yuk, kita buat satu catering nasional, kita buat aja, siapa tahu ada yang terlambat atau ada yang kurang makanan gitu. Dan mereka bersatu hati, mereka menambah makanan tambahan. Dan itu luar biasa. Itu saya saksikan benar-benar, waduh, ternyata kalau kita menghadirkan Yesus dari mulai awal dalam membentuk satu pernikahan, mengundang Yesus masuk ke dalam pernikahan kita, mujizat pasti akan Tuhan berikan tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui. Seperti pernikahan di Kana. Pernikahan di Kana, Tuhan Yesus hadir pada saat itu. Dan apa yang terjadi? Ada mujizat terjadi di sana. Karena apa? Hubungan terbaik di dunia yang haruslah melibatkan 3 aspek, yaitu yang pertama adalah Tuhan, yang kedua suami, dan yang ketiga adalah istri. Nah, kehadiran Yesus dalam perkawinan kita bukan juga menjadi jaminan bahwa kita tidak akan pernah memiliki masalah. Tetapi itu akan meyakinkan kita bahwa kita akan memiliki kekuatan untuk mengelola rumah tangga kita. Kalau tadi rahasia pertama adalah mengundang Yesus masuk ke dalam pernikahan, masuk ke dalam rumah tangga. Rahasia yang kedua ada di ayat Yohanes 2 ayat 5-nya. Kita bisa menemukan rahasia keduanya. Apa dikatakan di sana? Lakukan apapun yang Dia katakan kepadamu. Nah, Ibu Yesus mengatakan kepada mempelai-mempelai kepada pelayan-pelayan yang pada saat itu melayaninya. Karena apa? Karena dilihat, waduh, ini minuman sudah habis gitu. Tetapi apa Ibu Yesus mengatakan? Jangan takut, lakukan apapun yang Dia katakan, apapun yang Tuhan katakan, apapun yang Yesus katakan kepadamu, lakukan. Nah, jika kita memiliki kecenderungan untuk meninggalkan kehendak kita di bawah kehendak Yesus, kita hampir tidak akan pernah berpikir untuk melakukan apa yang menyenangkan hati kita. Tetapi apa yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu rahasia keduanya. Lakukan
apa yang Tuhan katakan kepadamu. Kalau yang pertama kita mengundang Yesus masuk, yang kedua, rahasia kedua adalah melakukan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Nah, dan jika kita bertanya-tanya, apa sebenarnya yang Tuhan minta akan saya lakukan, akan kami lakukan, kita akan menemukan jawabannya di dalam firman Tuhan. Nah, apa dikatakan dalam firman Tuhan? Bagi para suami, Allah mengatakan, suami, kasihi istrimu sama seperti Kristus mencintai gereja dan menyerahkan diri untuknya. Ini bisa kita lihat dalam Efesus 5 ayat 25. Dan kepada para istri juga Allah memanggil, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ayat 22-nya. Para wanita akan memberikan cinta, kebaikan, dan kasih sayang dalam penyerahan kepada suaminya sendiri. Kalau firman Tuhan mengatakan kepada suami kasih istrimu, dan kepada istri dikatakan tunduklah kepada suami, maka kepada suami istri sebagai orang tua, Yesus juga berkata, Bapa, janganlah bangkitkan amarahmu di dalam hati anak-anakmu. Efesus 6 ayat 4. Dan kepada anak-anak juga firman Tuhan mengatakan, anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, jadi yang kedua, rahasia kedua adalah melakukan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan. Inilah ayat yang utama, yang penting yang harus kita lakukan di dalam rumah tangga kita. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami. Tunduk bukan berarti tunduk menunduk begitu. Oh, bukan. Berarti tunduk itu dalam arti menghormati, mengasihi juga, ya, saling mengasihi antara suami dan istri, dan kepada anak-anak juga menghormati orang tuanya. Dan kepada orang tua, jangan pernah karena merasa orang tua harus sesukanya kepada anak. Seringkali seperti itu kita merasa kita orang tua bisa sesuka kita membentak anak, memerintah anak. Tapi kita tidak tahu bahwasanya itu akan kadang-kala akan menyakitkan hati anak juga, gitu ya. Nah, dan kepada anak juga jangan berarti kalau orang tua memerintah atau memberi nasihat itu bukan berarti dia itu marah. Tidak ada orang tua yang membenci anaknya, tidak ada orang tua yang ingin menjerumuskan anaknya. Setiap orang tua menginginkan anaknya itu lebih dari dia. Setiap orang tua akan menginginkan anak-anaknya itu kalau boleh sukses jauh di atas dia, seperti itu. Nah, jadi ini yang rahasia yang kedua. Kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, melakukan firman-Nya. Nah, dan ada rahasia ketiganya. Kalau tadi rahasia pertama adalah mengundang, yang kedua melakukan firman-Nya, rahasia ketiga adalah mengembangkan hubungan yang hidup dan aktif. Nah, ini bisa kita lihat tadi di Yohanes 2 ayat 6 dan 7. Apa dikatakan? Di dekatnya berdiri 6 kendi air dari batu, jenis yang digunakan oleh orang Yahudi untuk upacara pembasuhan masing-masing, isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada mereka, isi tempayan itu penuh dengan air, sehingga mereka mengisinya sehingga penuh. Guci-guci ini harus selalu diisi dengan air, siap untuk digunakan untuk melayani pemurnian rumah. Fakta bahwa guci itu kosong menunjukkan bahwa agama rumahnya tidak dibudidayakan. Nah, rahasia ketiga adalah mengembangkan hubungan yang hidup dan aktif. Artinya apa? Artinya kita tetap harus melakukan hubungan yang aktif dengan Tuhan. Melakukan apa tadi yang sudah dikatakan, melakukan kehendaknya. Sekarang kita harus firman-Nya sudah ada dia berikan, itu sudah harus kita lakukan.
Tetapi hubungan yang aktif harus tetap kita lakukan bersama dengan suami, istri, anak, orang tua. Saya mau lihat di sini arti daripada guci kalau saya mau ambil ininya kepada kita ya. Guci-guci ini saya mau lambangkan itu adalah bejana-bejana hati kita. Kalau hati kita ini kita buat kosong, kalau kita buat rumah kita kosong tanpa firman Tuhan, tanpa ada hubungan yang hidup dan aktif bersama dengan Tuhan, apa yang terjadi? Tentu kehampaan yang terjadi di dalam rumah tangga kita. Tetapi Tuhan mau katakan, pada saat pesta perkawinan di Kana pun, Yesus melakukan apa yang hanya air biasa bisa berubah menjadi anggur yang begitu nikmat, begitu enak, dan semua orang memuji, dan semua orang merasakan betapa enaknya air anggur itu. Nah, inilah yang mau kita lakukan, yaitu membina, mengembangkan hubungan yang hidup dan aktif. Caranya adalah dengan apa? Kita senantiasa setiap hari membangun mezbah doa pagi dan petang. Membina, membuat rumah tangga kita senantiasa mengikuti peribadatan. Seperti hari Sabat, kalau ada Rabu malam, kemudian kalau ada Vesper, kalau ada PA di sepanjang hari Sabat, dan masih ada lagi, mungkin masih ada seminar-seminar yang bisa memberikan, mengisi guci-guci kita, bejana-bejana hati kita, rumah kita, dengan hubungan bersama dengan Tuhan. Nah, kalau ini semua kita lakukan, ketiga hal ini, maka mungkin rumah tangga kita tidak terhindar mungkin dari yang namanya yang seperti yang sering kita lihat sekarang ini, keluarga yang berantakan, anak-anak yang terlantar, mungkin ada kebencian, mungkin ada kesengsaraan, mungkin ada di dalam rumah itu pertikaian yang mengakhiri dengan perceraian. Nah, kalau rumah tangga kita tidak mengisi tiga aspek yang Tuhan minta di dalam pernikahan, di dalam rumah tangga kita, maka ini bisa saja terjadi di dalam rumah tangga kita. Yesus ingin hadir di rumah tangga kita, seperti pada saat dia hadir di dalam pesta pernikahan di Kana. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian dan orang-orang muda, maukah kita mengundang Yesus untuk masuk ke dalam hati kita, ke dalam keluarga kita, ke dalam pesta pernikahan kita? Dan inilah yang bisa kita renungkan pada saat ini. Perkawinan di Kana, kita menemukan 3 rahasia perkawinan yang berhasil. 3 rahasia rumah tangga yang berhasil. Yang pertama adalah undanglah Yesus senantiasa masuk dalam rumah tanggamu. Yang kedua, lakukan apa yang Yesus katakan untuk kita lakukan. Dan yang ketiga adalah mengembangkan hubungan yang hidup dan aktif bersama dengan Tuhan. Ketiga rahasia ini, apabila kita lakukan setiap hari, tidak ada rumah tangga yang tidak ada mungkin sedikit kerikil-kerikil, pasti ada. Setiap rumah tangga pasti ada masalah sedikit. Tetapi kalau ketiga aspek ini kita lakukan di dalam rumah tangga kita, maka seperti yang kemarin firman Tuhan dikatakan dari Bapak Pendeta, lakukan yang utama itu, yang ketiga aspek ini adalah yang satu lagi, yaitu kasih. Kasih tetap ada di dalam hati suami, di hati istri, di hati anak-anak. Seperti kesaksian daripada keluarga Bapak
Hutasoid tadi ya, Pak Hutasoid mau melakukan yang sebenarnya kalau egonya dia itu sebagai laki-laki, ngapain saya mau membantu masak istri saya, ngapain saya mau membantu istri saya menyuci. Tetapi itu dia buang, keegoisannya itu dia buang. Dia hanya memiliki kasih bersama dengan keluarganya. Dan istri juga seperti itu. Haruslah tetap senantiasa menghormati suami dan anak-anak juga. Jangan pernah tidak menghormati orang tua. Nah, jadi saudara-saudaraku, apa yang dikatakan? Uang, rumah mewah, mobil mewah, kekayaan yang banyak tidaklah menjadikan jaminan di mana keluarga itu bahagia. Kunci rahasia daripada keluarga bahagia itu hanyalah ada pada ketiga aspek ini, yaitu ketiga aspek mengundang, melakukan, dan mengembangkan hubungan bersama dengan Yesus. Dan pastilah rumah tangga kita akan bahagia, apalagi lagu tema kita tadi. Kemudian lagu buka kita, di mana dikatakan betapa bahagianya di rumah tangga. Kalau kita renungkan lagu buka tadi, kemudian lagu tema tadi, dan kita aplikasikan di dalam keluarga kita masing-masing, pastinya keluarga kita merupakan keluarga bahagia. Dan akhir kata, saya mau sampaikan, dan saya berharap hanya di dalam Yesus rumah tangga dapat bahagia. Kiranya rumah tangga kita masing-masing yang ada mengikuti Zoom pada saat ini, dan boleh kita sampaikan juga kepada saudara-saudara kita yang lain, bahwa rahasia rumah tangga yang berhasil itu adalah ke dalam tiga aspek tadi. Dan kita berharap, dan saya khususnya berharap, rumah tangga kita nantinya boleh sama-sama masuk dalam kerajaan surga pada saat Maranatha Yesus datang. Kita sama-sama menikmati surga, di kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan juga di surga. Terima kasih, ini yang boleh saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih atas pekabaran yang begitu baik yang sudah disampaikan kepada seluruh rumah tangga di Jemaat Ciracas. Baik, untuk menutup rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, kita sama-sama menyanyikan lagu Sion nomor 224, Apa Kita Hidup Dekat Yesus. Apa kita hidup dekat Yesus dalam kesibukan hidup kita, sehingga dunia melihat Yesus di dalam hidup kita. Apa dunia lihat Yesus?
doa tutup kami mengundang Ibu Cheryl. Baik, kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, Tuhan yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk ibadah yang sudah kami lakukan pada pagi ini. Kami berterima kasih juga untuk firman yang sudah kami dengarkan melalui Ibu Masda. Biarlah Tuhan penuhi selalu Ibu Masda berkat dari surga di dalam keluarga, terutama dalam pelayanannya, di dalam pekerjaan Tuhan di Jemaat Ciracas. Biarlah keluarga ini juga boleh menjadi keluarga yang memiliki kasih dan selalu memberikan kasihnya kepada semua orang, dan penuhi keluarga ini dengan berkat dari surga Tuhan. Tolong berkati juga Bapak Sitanggang dalam pekerjaannya, biarlah kiranya Tuhan memberikan berkat yang melimpah pada beliau, dan penuhi dengan sukacita dalam memimpin rumah tangga, dan biarlah keluarga ini juga boleh menjadi keluarga yang menjadi panutan bagi kami. Memberkati juga anak Matthew dalam pendidikannya, memberikan berkat dari surga melalui pendidikan yang ia sedang tempuh sekarang. Biarlah ia boleh menggunakan waktu masa mudanya dan menjadi berkat bagi anaknya ini kelak pada waktu nanti ia sudah dewasa, dan biarlah keluarga ini juga selalu penuh dengan sukacita. Kami berterima kasih juga Tuhan untuk berkat melalui firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman ini boleh menjadi buah-buah yang baik dalam kehidupan rumah tangga kami, agar kami selalu boleh memancarkan kasih Tuhan dan selalu mengundang Tuhan di dalam rumah tangga kami, agar kami pun boleh menjadi rumah tangga yang semakin diberkati Tuhan. Terima kasih untuk ibadah kami pada sepanjang pagi ini, dan biarlah pada besok hari kami juga boleh menikmati ibadah bersama melalui firman yang akan kami dengarkan. Terpujilah namamu Bapa, inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Pengumuman untuk besok hari, kita akan tetap mengikuti Minggu Sembahyang untuk hari kedua yang berjudul Keluarga yang Mencerminkan Kebaikan Tuhan. Kita akan bertemu di Zoom yang sama, hanya jamnya saja berbeda. Kita akan mulai pada jam 19 atau jam 7 malam. Kabaran ini akan disampaikan oleh Ibu Cheryl Hutagalung ya. Bukan duet ini ya wajahnya ya. Baik, saya mengundang untuk kita semua yang hadir saat ini juga hadir besok hari, karena sepanjang minggu ini kita akan mendengarkan banyak sekali pekabaran yang begitu baik untuk rumah tangga kita masing-masing. Demikian acara kita pada pagi hari ini. Saya mengundang semua untuk open cam. Kita akan foto yang kedua. Tadi yang pertama sudah kita lakukan jam 5 ya. Open cam semua. Baik, sambil berfoto, jangan lupa ya 3 keluarga didoakan, dan nanti japri orang yang sudah didoakan. Jadi kita selalu buat itu, namanya Minggu Sembahyang, ya banyak berdoa. Jangan Minggu Sembahyang itu cuma 2 kali berdoa, sekarang lebih banyak ya. Terima kasih, hanya mengingatkan itu. Jadi habis kebaktian ini boleh diambil waktu sebentar, nanti dengan keluarga doakan 3 nama lalu japri. Atau besok pagi habis renungan pagi saudara di rumah doa 3 nama lagi ya. Kita harapkan kita semua boleh saling mendoakan. Demikian, terima kasih. Silakan di foto Ibu. Terima kasih Pak Pendeta Manurung. Oke. Masih ada yang belum open cam nih. Ibu Elsie, Miss Novi, Ibu Kartika, Ibu Nurmala, Kakak Nungki. Sudah ready semua ya? Kita foto. 1, 2, slide pertama. 1 slide aja ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua. Selamat menikmati bubur kacang hijau, nasi uduk, bubur ayam di rumah kita masing-masing. Terima kasih semuanya. Selamat berolahraga. Selamat pagi.
Selamat beraktivitas. Ibu Mazda. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Terima kasih. Karena saya yang terakhir, Lip, tolong cepat-cepat. Aduh. Negara semua. Made jangan tidur.